Bocor! Skandal licik di balik pintu tertutup Vietnam. Halo Sobat Garuda, kalian tidak akan percaya dengan apa yang baru saja terungkap dari dalam kamp pelatihan rival terabadi kita. Jelang bentrokan panas di ajang ASEAN Hyundai Cup 2026, suasana di kubu The Golden Star bukannya percaya diri, tapi justru dipenuhi rasa ketakutan yang luber-luber. Pelatih mereka, Kim Sang-sik, kabarnya sampai tidak bisa tidur nyenyak gara-gara terus dibayangi kekuatan mengerikan skuad Garuda. Saking paniknya, Kim Sang-sik sampai menggelar meeting darurat rahasia. Tapi bukannya ngebahas taktik sepak bola yang berkelas, isi meeting itu justru penuh dengan niat jahat, strategi licik, dan perintah haram yang bikin geleng-geleng kepala. Siapa bintang utama timnas Indonesia yang jadi target utama pembantaian mereka? Sejahat apa rencana licik Kim Sang-sik untuk melukai pemain kita? Tahan emosi kalian, karena di video ini kita bakal bongkar habis borok dan strategi kotor Vietnam satu persatu sampai tak tersisa. Tonton sampai habis, jangan skip sedikit pun. Serta beberapa berita yang terupdate tentang timnas Indonesia dan bola dunia. Dan sebelum kita bahas semua beritanya, mohon bantuan untuk subscribe channel ini. Jangan kalah dengan para bocil yang sudah subscribe. Terima kasih. Aduh, buat Kim Sang-sik dan seluruh skuad Vietnam, kalian itu pelatih sama tim sepak bola atau kumpulan preman pasar ketakutan? Muka tembok, mental kerdil, gaya main sok jagoan tapi pas ngelawan Indonesia langsung keringat dingin. Mau menang tapi kagak modal skill sama sekali. Dari dulu sampai sekarang hobinya cuma satu, main tarkam, ngikut, nenggengkul, dan menghalalkan segala cara. Kalau emang kagak sanggup ngelawan main bersih, mending kalian mundur aja dari ASEAN Hyundai Cup 2026 dan pindah cabang olahraga ke pencaksilat atau UFC. Takut kalah kok sampai bikin rencana kriminal begitu di dalam rapat? Dasar tim kerdil gak punya kelas, modal gergaji kaki doang tapi ngaku-ngaku raja ASEAN. Benar-benar mental tempe yang sangat memalukan. Kita bedah detail pertama. Kim Sang-sik sadar betul kalau secara kualitas pemain, taktik dan mental bertanding, Vietnam saat ini kalah jauh dari skuad Garuda. Rasa takut akan pembantaian di lapangan membuat Kim Sang-sik mengumpulkan seluruh pemainnya dalam sebuah emergency meeting khusus. Meeting ini diadakan cuma untuk satu tujuan, mencari cara haram untuk menghentikan Indonesia. Berdasarkan bocoran materi rapat tersebut, titik fokus strategi kotor Vietnam tertuju pada satu nama vital di lini tengah Indonesia, Tom Hye, sang profesor. Kim Sang-sik tahu betul, otak permainan dan pengatur ritme timnas Indonesia ada di kaki Tom Hye. Karena kagak mampu mematikan pergerakan Tom Hye secara bersih, Kim Sang-sik menginstruksikan pemainnya untuk bermain tarkam super kasar. Target mereka jelas dan sangat jahat, mengincar kaki Tom Hye dan bikin sang profesor cedera parah agar keluar lapangan. Gak cukup sampai di situ, juru taktik asal Korea Selatan ini bahkan memberikan lampu hijau dan instruksi tegas kepada para pemainnya untuk menghalalkan segala cara demi memetik kemenangan. Mulai dari provokasi murahan, tackle dari belakang, main sikup di area tersembunyi, sampai memancing emosi pemain Indonesia agar kena kartu merah. Ini bukan lagi strategi sepak bola, ini adalah taktik panik dari seorang pelatih yang udah bingung dan frustasi. Aksi nekat Kim Sang-sik ini jadi bukti sahih betapa kerdilnya mentalitas Vietnam sekarang. Di saat Indonesia fokus meningkatkan kualitas permainan ke level dunia, Vietnam justru makin tenggelam dalam trik-trik kotor masa lalu yang sangat tidak berkelas. Namun, apakah rencana jahat dan strategi tarkam Kim Sang-sik ini bakal berhasil melukai sang profesor dan menghentikan Garuda? Atau justru aksi kotor mereka bakal bumerang dan bikin pemain Vietnam panen kartu merah dari wasit? Tentu saja timnas Indonesia tidak bodoh. John Herdman kabarnya sudah menyiapkan antidot alias benteng pelindung rahasia untuk meremukan permainan kasar Vietnam di lapangan nanti. Seperti apa taktik balasan super kejam yang disiapkan John Herdman untuk membantai balik Vietnam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di bedah analisis berikutnya. Gempa ASEAN, Timor Leste sudah tersingkir, kini Indonesia bisa bikin Vietnam angkat koper dari ASEAN Championship 2026. Vietnam kini berada di ujung tanduk setelah hanya mampu bermain imbang tanpa gol menghadapi Singapura.
Timnas Indonesia kini bisa menjadi mimpi buruk terbesar Vietnam di ASEAN Championship 2026. Setelah Timor Leste tersingkir, kini Garuda punya peluang untuk membuat Vietnam semakin dekat dengan pintu keluar. Apakah Indonesia akan menjadi tim yang mengubur mimpi Vietnam? Tonton hingga selesai, karena duel ini bisa menjadi salah satu pertandingan paling panas dan paling menentukan di ASEAN Championship 2026. Sepak bola Asia Tenggara kembali menghadirkan drama yang luar biasa. Drama yang mungkin tidak pernah diprediksi sebelumnya. Di satu sisi, ada Timnas Indonesia yang sedang berusaha melanjutkan perjalanan mereka di ASEAN Championship 2026. Di sisi lain, ada Vietnam, sebuah tim yang datang dengan ambisi besar, tetapi sekarang justru mulai berada dalam tekanan yang luar biasa. Situasi Vietnam berubah drastis setelah mereka hanya mampu bermain imbang tanpa gol menghadapi Singapura. Peluit panjang berbunyi, Vietnam 0, Singapura 0. Hasil ini langsung membuat persaingan grup A semakin panas. Vietnam memang belum tersingkir, namun posisi mereka mulai tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Karena dalam persaingan turnamen seperti ini, satu pertandingan bisa mengubah segalanya. Satu kemenangan bisa membuat sebuah tim melompat ke posisi aman. Namun, satu kekalahan bisa membuat mimpi yang sudah dibangun berbulan-bulan langsung hancur dalam sekejap. Dan sekarang, Vietnam harus menghadapi situasi yang sangat sulit. Mereka masih berada di peringkat ketiga dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Singapura berada di posisi yang jauh lebih menguntungkan dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Dan di belakang mereka, ada Timnas Indonesia. Garuda terus menguntit dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Perhatikan situasinya. Indonesia memiliki 6 poin dari 2 pertandingan, artinya Garuda masih memiliki pertandingan yang belum dimainkan sebanyak Vietnam dalam konteks perolehan laga grup. Dan inilah yang membuat persaingan menjadi semakin panas. Vietnam tidak boleh lagi melakukan kesalahan, karena di depan mereka sudah menunggu lawan yang sangat berbahaya, Timnas Indonesia. 11 pemain Indonesia berdiri menghadapi Vietnam, sementara Vietnam tahu mereka tidak boleh kalah, mereka harus mencari hasil terbaik, karena jika Vietnam gagal, maka tekanan mereka akan semakin besar. Inilah yang membuat pertandingan Indonesia melawan Vietnam menjadi sangat menarik, karena Indonesia bukan sekedar lawan berikutnya. Indonesia bisa menjadi penghalang terakhir bagi Vietnam untuk mempertahankan peluang mereka di turnamen. Vietnam tentu saja akan datang dengan motivasi yang sangat tinggi. Kim Sang-sik pasti tidak ingin melihat timnya kembali kehilangan poin, apalagi setelah sebelumnya mereka hanya mampu mendapatkan hasil imbang melawan Singapura. Mereka tentu ingin bangkit. Mereka ingin membuktikan bahwa hasil tersebut hanyalah kecelakaan. Mereka ingin menunjukkan bahwa Vietnam masih menjadi salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Namun, Indonesia juga tidak akan tinggal diam. Garuda datang dengan kepercayaan diri tinggi, apalagi setelah berhasil mengalahkan Timor Leste dan membuat posisi lawan semakin terpuruk hingga akhirnya tersingkir dari turnamen. Hasil tersebut tentu menjadi modal penting bagi Indonesia. Kepercayaan diri meningkat, mental semakin kuat, dan yang paling penting, para pemain Indonesia tahu bahwa pertandingan berikutnya menghadapi Vietnam bisa menjadi kesempatan emas untuk memperbesar peluang mereka melangkah lebih jauh. Inilah yang membuat laga Indonesia kontra Vietnam terasa seperti sebuah pertandingan yang penuh dengan aroma balas dendam, gengsi, dan pertaruhan besar. Vietnam ingin bertahan, Indonesia ingin melaju, dan kedua kepentingan tersebut akan bertabrakan di atas lapangan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan tersenyum pada akhirnya? Vietnam atau Indonesia? Dan ketika Garuda mendapatkan peluang, seluruh stadion bisa meledak dalam satu suara. Indonesia! 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 Atmosfer seperti ini bisa menjadi senjata tambahan, karena sepak bola bukan hanya soal taktik, bukan hanya soal teknik, tetapi juga tentang mental. Dan dalam pertandingan sebesar ini, mental bisa menjadi pembeda. Vietnam datang dengan tekanan, Indonesia datang dengan kepercayaan diri. Vietnam membutuhkan hasil, Indonesia memiliki momentum, dan semua itu akan bertemu dalam satu pertandingan. Dan inilah yang membuat Indonesia memiliki peluang untuk menjadi batu sandungan terbesar Vietnam. Bukan karena Indonesia ingin melihat Vietnam tersingkir semata, tetapi karena Garuda sendiri memiliki target yang jauh lebih besar.
Indonesia ingin melaju, Indonesia ingin menang, Indonesia ingin menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar pelengkap turnamen. Dan ketika dua ambisi besar bertemu, maka lahirlah pertandingan yang penuh drama. Itulah sepak bola, tidak ada yang bisa memastikan hasil sebelum peluit terakhir berbunyi. Karena terkadang, tim yang terlihat hampir kalah bisa bangkit dalam hitungan detik. Namun terkadang, satu gol di menit-menit akhir bisa menghancurkan harapan sebuah negara. Dan inilah alasan mengapa pertandingan Indonesia melawan Vietnam sangat layak untuk ditunggu. Jadi Sobat Garuda, situasi Grup A ASEAN Championship 2026 kini semakin panas. Vietnam sudah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi Singapura. Timor Leste sudah tersingkir, Indonesia masih berada dalam persaingan. Dan sekarang, semua mata perlahan mulai tertuju kepada satu pertandingan, Indonesia melawan Vietnam. Pertandingan yang bisa menjadi penentu, pertandingan yang bisa mengubah klasemen, pertandingan yang bisa membuat Vietnam semakin dekat dengan pintu keluar, atau justru menjadi titik kebangkitan mereka. Yang jelas Garuda harus tetap fokus, tidak boleh meremehkan lawan, tidak boleh terlena, dan tidak boleh kehilangan konsentrasi. Karena Vietnam yang sedang terdesak bisa menjadi lawan yang sangat berbahaya. Namun jika Indonesia mampu bermain dengan keberanian, disiplin dan mental baja, bukan tidak mungkin Garuda akan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah ingin dialami Vietnam. Nah Sobat Garuda, sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah timnas Indonesia mampu mengalahkan Vietnam di Stadion Pakansari dan membuat mereka semakin dekat dengan pintu keluar ASEAN Championship 2026? Apakah Indonesia menang atau Vietnam justru mampu bangkit dan menyelamatkan perjalanan mereka? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Indonesia menang berapa? Vietnam menang berapa? Atau justru pertandingan berakhir imbang? Tulis sekarang juga. Jangan lupa like video ini jika kalian percaya Garuda mampu melanjutkan perjuangannya. Share video ini kepada teman-teman kalian sesama pecinta timnas Indonesia. Dan yang paling penting, subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru, kabar terpanas, dan perkembangan terbaru seputar perjuangan timnas Indonesia. Merah putih, Garuda terbang. Indonesia, jangan pernah takut. Memalukan! Ini final Piala Dunia atau tawuran antar kampung. Kalian gak bakal percaya apa yang baru saja terjadi di panggung terbesar sepak bola dunia. Bukannya bikin bangga, negara berlabel juara dunia ini justru bikin malu satu planet bumi. Tangisan kekalahan berubah jadi darah dan pukulan. Peluit panjang membunyikan kemenangan Spanyol. Tapi bukannya legawa, tim ini malah kesetanan dan mengamuk bak preman pasar malam. Siapa lagi? Bukan Argentina. Tahan napas kalian, karena hari ini kita bakal bedah habis-habisan kelakuan sampah dan main tarkam skuad tim Tango yang bikin FIFA murka besar. Beneran, ini aksi paling barbar dan tidak tahu malu sepanjang sejarah sepak bola modern. Gimana kronologi lengkapnya? Kenapa FIFA siap menghancurkan karir mereka? Simak video ini sampai habis, jangan di-skip sama sekali. Jujur ya, buat kalian para pemain Argentina, kalian itu niat main bola atau cuma bismillah begal orang? Muka tembok, main tarkam, mental babi. Udah kalah 1-0 di final bukannya introspeksi diri, malah ngajak baku hantam. Skill kalian itu ditinggal di rumah atau memang modal dengkul sama urakan doang? Spanyol itu datang buat angkat piala dengan elegan, bukan buat meladeni manusia-manusia barbar yang gak punya rasa sportivitas. Ngeselinnya setengah mati. Wasit juga sama aja bodohnya. Main banting sana-sini dari awal babak, kartu merah baru keluar menit 93. Pantesan aja penonton satu dunia pada jijik dan ngelihat kalian itu gak ada bedanya sama preman jalanan yang haus darah. Sungguh kelakuan mental tempe yang sangat menyedihkan. Kita mulai bedah dari menit ke 93. Enzo Fernandez yang harusnya jadi jenderal lapangan tengah malah bertindak kayak preman kesetanan. Dia kena kartu kuning kedua gara-gara pelanggaran konyol dan kasar. Kena kartu merah, bikin timnya main dengan 10 orang dan bukannya sadar diri, aksi Enzo ini justru jadi pemantik api kemarahan seluruh rekannya yang emosinya udah kayak bom waktu.
Peluit panjang bunyi, Spanyol sah jadi juara dunia. Saat pemain Spanyol berlari ke lapangan buat selebrasi penuh kebahagiaan, bam! Nahuel Molina datang dari bangku cadangan. Pemain pengganti ini tiba-tiba melayangkan pukulan keras ke arah tubuh kapten Spanyol Rodri. Nggak cuma mukul secara penakut, Molina bahkan nantangin Rodri buat duel 1 lawan 1. Beruntung banget Rodri otak cerdas dan punya kelas. Dia milih jalan mundur dan nggak mau ngeladenin manusia emosian yang kelakuannya kayak anak kecil kurang bahan makanan. Nah, ini dia juara utama dari segala kekacauan ini, Leandro Paredes. Pemain ini benar-benar kayak kesetanan dan pantas disuspend seumur hidup. Pertama, tanpa rasa bersalah, dia nendang Eric Garcia secara brutal. Kedua, nggak puas nendang, tangannya langsung cekik tenggorokan Eric Garcia. Ketiga, belum puas juga. Di tengah kerumunan, Paredes langsung banting gelandang muda Spanyol Gavi sampai jatuh terlempar ke tanah. Bayangin, dalam satu momen, dia ngelakuin 3 aksi kriminal di atas lapangan hijau. Padahal dari babak kedua masuk, Paredes udah main sangat kasar dan beruntung banget gak diusir wasit lebih awal. Bahkan pelatih mereka sendiri, Lionel Scaloni sampai kebingungan setengah mati. Scaloni harus turun tangan sendiri, narik bek Spanyol Eric Garcia dari kerumunan, cuma buat nyelamatin dia dari amukan anak buah. Aksi biadab ini langsung bikin legenda sepak bola dunia murka. Mantan kapten timnas Inggris Alan Shearer sampai geleng-gareng kepala saat siaran langsung di BBC. Dengan nada sangat keras, Shearer bilang, "Ini sungguh mengerikan." Paredes sengaja melayangkan 2-3 pukulan keras tepat ke wajah seseorang. Tidak ada tempat, tidak ada pembenaran sama sekali untuk tindakan biadab seperti itu di dunia sepak bola. Shearer juga nyentil kepemimpinan wasit yang kelewat lembek, di mana kartu kuning pertama baru keluar setelah 40 menit pertandingan berjalan. Menyerang tim yang baru saja dinobatkan sebagai juara dunia adalah hal yang sangat tidak bisa diterima. Tentu saja, FIFA tidak tinggal diam. Badan tertinggi sepak bola dunia ini dikabarkan langsung menyiapkan hukuman super tegas. Argentina terancam denda fantastis puluhan ribu dolar hingga sanksi blacklist dari semua kompetisi resmi FIFA. Tapi tunggu dulu, apakah hukuman denda itu cukup buat melunasi aksi kekerasan ini? Atau bakal ada sanksi larangan tanding seumur hidup buat Paredes dan Molina? FIFA bakal bongkar habis bukti rekaman rahasia dari sudut kamera FIFA dan sanksi mengerikan apa yang sedang disiapkan untuk menghancurkan masa depan tim ini. Tetap di sini. Tulis komentar kalian di kolom komentar. Ganjaran apa yang pantas untuk Argentina? Jangan lupa mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita kontroversi lainnya. Gempar, ASEAN goncang total. Garuda siap membantai sang rival. Timnas Indonesia tidak hanya datang untuk bertanding, tapi untuk menginjak-injak lawan dan mengangkat trofi juara. Penasaran kan kenapa John Herdman sedemikian yakinnya? Rahasia besar apa yang bikin skuad Garuda mendadak jadi monster menakutkan? Tahan nafas kalian, bedah rinci satu persatu aksi kejam Garuda dan kehancuran para rival akan kita bongkar habis di video ini. Jangan di-skip 1 detik pun. Dengar ini baik-baik buat kalian para penikmat sepak bola tanah air. Piala ASEAN Championship 2026 belum dimulai, tapi bau-bau Raja Baru Asia Tenggara sudah menyengat ke seluruh penjuru benua. Sosok pelatih bertangan dingin John Herdman baru saja melemparkan pernyataan yang bikin merinding sekaligus bikin tetangga-tetangga kita keringat dingin. Herdman secara gamblang dan penuh percaya diri menegaskan, timnas Indonesia tidak hanya datang untuk bertanding, tapi untuk menginjak-injak lawan dan mengangkat trofi juara. Mental baja, taktik ganas, ditambah amunisi baru yang bikin merinding. Sementara itu, negara-negara tetangga yang sok jagoan justru lagi berdarah-darah dan hancur lebur dari dalam. Aduh, buat kalian para pendukung Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura, mending kalian siapin tisu yang banyak buat usap air mata kekalahan. Selama ini kalian merasa paling jago di ASEAN, tapi pas tanding kelakuannya gak ada bedanya sama main tarkam di sawah. Modal main kasar, tackle patah kaki, dan provokasi murahan. Skill nor besar, tapi gaya sok gaya raja. Sekarang sadar diri dong, waktu kalian buat berkuasa udah habis.
Kalian itu cuma remah-remah rempeyek di hadapan skuad Garuda yang sekarang. Mau main gergaji kaki? Mau main sikut-sikutan? Silahkan coba kalau berani. Pemain kita bakal balik lindas kalian sampai gak punya muka. Mental kalian itu mental tempe. Gaya main kayak preman pasar malam, pantesan aja sekarang pada kena karma dan hancur berantakan. Sungguh kasihan, tapi sangat memuaskan buat dilihat. 1. Kepercayaan diri John Herdman dan mentalitas juara skuad Garuda. Kita bedah faktor pertama. Pelatih kawakan John Herdman secara terbuka menyuarakan keyakinan mutlaknya. Kenapa? Karena mental bertanding pemain lokal dan pemain naturalisasi Indonesia sudah menyatu sempurna. Tidak ada lagi pilar yang minder atau loyo. Semuanya punya satu doktrin yang sama di dalam kepala mereka. Mental menang dan keluar sebagai juara sejati. 2. Amunisi baru yang bikin lawan merinding. Mitchell Baker dan Luke Vekri. Kekuatan Garuda makin tidak masuk akal setelah masuknya darah segar pemain naturalisasi grade A, Mitchell Baker dan Luke Vekri. Hadirnya dua monster baru ini membuat kedalaman skuad Indonesia jadi super menakutkan. Lini tengah dan lini serang Indonesia sekarang punya kualitas Eropa yang bakal bikin back-back lawan frustrasi setengah mati sebelum pertandingan dimulai. 3. Bantai Bali United dan tampil ganas sweeping FIFA Series. Kalian butuh bukti kehebatan mereka? Sebelum masuk turnamen resmi, Indonesia sudah memanaskan mesin dengan cara yang sangat kejam. Pertama, klub lokal sekelas Bali United dibantai tanpa ampun dalam laga persahabatan sebagai ajang pemanasan. Kedua, tampil ganas luar biasa di ajang FIFA Series. Indonesia menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan telak melawan Oman dan Mozambik. Dua negara yang peringkat FIFA-nya jauh melambung di atas Indonesia. Ini bukti sah kalau Indonesia sudah naik level ke kelas dunia. Kena karma, kehancuran tragis kubu rival, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Di saat Indonesia lagi terbang tinggi, coba kita lirik kondisi para rival yang sibuk main tarkam. Semuanya lagi kena karma dan hancur berantakan. Malaysia kena tampar sanksi keras dari FIFA. Tak tanggung-tanggung, 5 pemain naturalisasi utama mereka dilarang bertanding. Impian mereka hancur seketika gara-gara ketahuan melanggar aturan. Bener-bener melucu. Thailand dan Vietnam, badai kejerah parah menghantam skuad mereka. Pemain-pemain pilar mereka tumbang satu persatu. Akibat gaya main kasar yang sering mereka peragakan sendiri, sekarang mereka justru krisis pemain bintang dan datang dengan skuad yang pincang. Dengan skuad Garuda yang makin mengerikan dan para rival yang sibuk saling ratapi nasib, apakah ada yang sanggup menghentikan langkah Indonesia untuk merengkuh trofi ASEAN Championship 2026? Jawabannya jelas, tidak ada. Tapi tunggu dulu, ada rumor panas soal strategi rahasia yang bakal dipakai John Herdman saat pembantaian laga perdana nanti. Formasi gila apa yang disiapkan untuk menghancurkan Thailand dan Vietnam sampai tak tersisa? Jangan kemana-mana, karena di video selanjutnya kita bakal bongkar habis bocoran formasi maut skuad Garuda yang bikin pelatih lawan tak bisa tidur nyenyak. Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di analisis panas berikutnya. Mohon bantuan like video ini dan juga subscribe channel ini.